Hai Mac Levels, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Teacher Merly dalam pembelajaran tematik untuk hari ini. Teacher berharap kamu semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap menggunakan masker jika kamu keluar rumah, dan tetap mencuci tangan kamu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Teacher Merly. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan siswa-siswi kami. Bapa yang baik, kami mau belajar, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mengerti pelajaran kami pada pagi hari ini. Semua aktivitas kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang anak-anak Teacher Merly Mac Level, ambil buku tematik 2C kamu. Kita akan belajar subtema 3, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Pembelajaran 1, halaman 57 dan 58. Oke, nah tujuan kita mempelajari subtema 3 pembelajaran 1 bahasa Indonesia ini yaitu menemukan arti kosakata yang berkaitan dengan budaya di sekolah. Nah, jadi dibuka bukunya halaman 57 dan 58 ya. Kita akan simak baik-baik atau kita akan pelajari baik-baik. Harap konsentrasinya ya, Mac Level ya. Oke, sekarang buka buku tematik 2C kamu halaman 57, subtema 3 ya. Nah, kita lihat judulnya tugasku sebagai umat beragama. Kita baca sama-sama ya, Mac Level ya. Sebagai umat beragama, kita beribadah dan berdoa setiap hari. Cara beribadah setiap agama berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita hendaknya saling menghormati. Apakah kamu selalu berdoa sebelum memulai kegiatan? Bagaimana cara kamu berdoa? Ceritakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang tugas kita sebagai umat beragama, yaitu beribadah dan berdoa. Teacher Merly yakin semua anak-anak Teacher Mac Level pasti rajin berdoa setiap hari. Melakukan aktivitas selalu diawali dengan berdoa. Contohnya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum berangkat ke sekolah. Oke. Setiap orang mempunyai agama yang berbeda-beda. Nah, jikalaupun berbeda, kita harus saling menghormati. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah, walaupun itu berbeda agamanya. Oke, kita harus menghormati, menghargai. Nah, apakah kamu selalu berdoa sebelum memulai kegiatan? Pasti ya, pasti berdoa. Bagaimana cara kamu berdoa? Nah, bagaimana ya? Sesuai dengan agama kamu atau kepercayaan kamu. Oke, lihat gambar yang di buku kamu halaman 57. Nah, di sini ada beberapa teman-teman Nina. Lihat, Joni berdoa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepalanya. Deli, kamu lihat, dia juga berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Sama dengan Nina. Madi juga demikian, berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Mereka saling menghormati kan? Nah, Mac Level juga harus seperti itu ya, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 58 ya nak. Kita membaca. Ayo kita baca sama-sama. Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok.
Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun Mary tidak setuju. Hari Minggu pagi Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Nah, tuliskan kata-kata dari bacaan tersebut yang belum kamu pahami artinya. Carilah arti dari kata tersebut di kamus. Lalu tulislah kalimat sederhana menggunakan kata tersebut. Kita kerjakan sama-sama ya, Mak Level. Nah, di sini di dalam bacaan ini tidak banyak kata atau kosakata yang tidak kamu pahami ya. Kita lihat kamu sudah tahu berkelompok itu artinya apa, beribadah juga kamu sudah tahu artinya apa. Nah, hanya satu, coba kamu lihat bagian terakhir yaitu bertoleransi. Nah, di sini sudah Teacher Merly tuliskan kosakatanya bertoleransi yang artinya menghargai atau menghormati. Nah, contoh kalimatnya bagaimana ya? Nah, contohnya kita harus saling mempunyai sikap bertoleransi sebagai sesama murid. Jadi, sesama murid harus saling menghargai atau menghormati. Itu adalah sikap bertoleransi. Yang kedua contohnya, sesama umat beragama kita harus saling bertoleransi. Sesama umat beragama kita harus saling menghormati. Di sekolah bisa kamu lakukan itu ya. Kita harus mempunyai sikap bertoleransi walaupun mempunyai agama yang berbeda. Oke, kita harus menghargai atau menghormati teman kita yang agamanya berbeda dengan kita. Oke, saya harap Mak Level paham ya kosakatanya ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 63. Ini kita belajar PKN. Kita membaca dulu ya. Ayo kita baca sama-sama. Setelah bermain lempar tangkap bola, Nina dan teman-teman merasa lelah. Mereka pun beristirahat di pinggir lapangan. Mereka duduk sambil menikmati minuman dan makanan yang dibawa. Mary lupa tidak membawa makanan. Nina membagi makanannya kepada Mary. Mereka saling berbagi bersama semua teman. Apakah kamu dan teman-temanmu juga saling menghormati dan menyayangi? Pengalaman menarik apa yang pernah kamu alami? Ayo tuliskan pengalamanmu bermain dengan teman yang berbeda agama. Oke. Di sini, apakah kamu dan teman-temanmu juga saling menghormati dan menyayangi? Pasti ya, Mak Level, Teacher Merly berharap kalian semua pasti menghormati dan menyayangi teman-teman kalian semuanya. Oke, yang ada di sekolah basic, yang ada di luar basic, kamu harus hormati dan sayangi. Nah, sikap yang baik kepada teman yang berbeda agama juga bisa kita lihat di sini. Salah satu contohnya adalah bermain bersama dan berbagi makanan. Coba lihat, mari berbagi bekal makanan denganku, Mary. Terima kasih Nina, kamu baik sekali. Nah, Mary dan Nina di sini mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap bermain bersama, berbagi makanan, saling menghormati dan saling menyayangi. Kamu juga seperti itu ya, Mak Level. Ya, jangan lupa ya, tidak boleh membenci agama yang berbeda. Oke, kamu ikuti ya seperti yang diajari teacher kamu ya. Oke, kita lanjutkan lagi halaman 64. Coba. Nina dan teman-teman memiliki agama yang berbeda. Nina dan Deli beragama Islam, Mary dan Tony beragama Kristen, Made beragama Hindu, Lani beragama Konghucu. Mereka bermain dengan rukun dan saling menghargai. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama?
tuliskan nama teman-temanmu dalam tabel seperti berikut. Nah, dari sini juga kita belajar agama yang diakui di Indonesia. Oke, di buku kamu sudah ada, dan di sini juga di slide ini Teacher Merly juga sudah tuliskan. Ini perlu kamu hafal ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 agama yang diakui di Indonesia. 1. Islam, 2. Agama Kristen, 3. Agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, kan berbeda-beda nih, tapi kita harus saling menghargai dan tetap bermain dengan rukun. Coba kamu lihat di bawahnya. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana sebaiknya sikap Mary? Menyenangkan sekali ya bermain lempar tangkap bola. Setelah istirahat kita lanjutkan bermain yuk. Maaf Mary, aku tidak bisa ikut bermain lagi. Aku harus pulang beribadah. Iya Mary, aku juga tidak bisa. Nah, di sini juga kita harus mengizinkan teman kita untuk beribadah, tidak mengajaknya beribadah sesuai dengan agama kamu, atau tidak mengganggunya ketika beribadah. Itu namanya hidup rukun antar sesama umat beragama, antar sesama umat yang berbeda agama. Oke, jadi dihafal ya agama yang diakui di Indonesia. Sekali lagi Teacher Merly baca, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. 1. Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, tuliskan nama teman-temanmu dalam tabel seperti berikut. Nah, coba tuliskan nama teman kamu yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, dan Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kamu tuliskan ya, tapi tidak perlu dikumpulkan ke teacher kamu. Kamu hanya tulis saja nama teman-teman kamu siapa yang agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Paham ya, Mak Level ya? Nah, di slide ini ada Teacher Merly kasih tambahan tempat ibadahnya ya. Nah, kalau agama Islam tempat ibadahnya namanya masjid. Kalau Hindu tempat ibadahnya pura. Kalau Kristen nama tempat ibadahnya gereja. Buddha nama tempat ibadahnya vihara. Konghucu nama tempat ibadahnya kelenteng. Jadi bisa kamu lihat gambarnya satu-satu ya nak, biar kamu memahaminya. Ingat ya, ingat agamanya, ingat apa nama tempat ibadahnya. Oke, sekali lagi, Islam beribadah di masjid, Kristen beribadah di gereja, Hindu beribadah di pura, Buddha beribadah di vihara, Konghucu beribadah di kelenteng. Oke. Sampai di sini penjelasan Teacher Merly untuk hari ini ya. Nah, tugas kamu anak-anak Teacher Merly Mak Level yaitu halaman 65, nomor 1 dan nomor 2 saja. Ya, halaman 65, nomor 1 dan nomor 2. Tulisannya yang rapi ya. Terus kalau foto lalu dikirim ke Teacher Merly, tulisannya yang terang, jelas, biar Teacher Merly bisa cek nanti ya, anak-anak Teacher Merly ya. Jangan lupa ya, kerjakan baik-baik lalu kumpulkan ke teacher kamu. Oke Mak Level, sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Oke anak-anak Teacher Merly Mak Level, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kamu memahami dan mengerti ya untuk pelajaran hari ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, tetap sayang sama orang tua dan jangan melawan orang tua. Oke, goodbye Mak Levels. I love you so much and God bless you. Bye-bye.